Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, apa kabar? Di video kali ini sambil berbelanja mingguan, aku juga mau sedikit bagikan kembali tips-tipsnya bagaimana sih cara biar kita itu bisa menghemat belanja dapur kayak gini. Nah, kalau aku memang untuk menghemat itu kita belanja langsung turun ke pasar tradisional kayak gini. Nah, karena di pasar tradisional itu yang pertama kita tuh bisa pilih-pilih dulu. Misalkan sayuran yang segar yang mana. Kemudian selain itu juga bisa nawar ya, teman-teman. Ini adalah senjata emak-emak kalau di pasar itu pasti tawar menawar harga yang pantas gitu ya. Nah, di pasar juga kalau misalkan kita belanja banyak itu sama kayak grosiran gitu, jadi harganya lebih murah. Nah, kebetulan aku sendiri udah nemuin satu toko di pasar ini yang lumayan komplit, kemudian barang-barangnya itu atau sayurannya itu seger-seger. Jadi kalau misalkan ke toko ini tuh gak pernah kecewa gitu, karena mereka sendiri kayaknya udah milih-milih. Jadi mereka itu udah terlebih dahulu milih-milih sayuran yang datang ke tokonya. Makanya ini selalu padat walaupun tempatnya itu kecil ya. Nah, ini aku lagi pilih-pilih, bisa lihat sendiri ini sayurannya benar-benar bagus-bagus. Nah, ini timun pada musim kemarau. Kalau di tempat yang lain tuh udah kayak jelek-jelek gitu ya, teman-teman. Di sini masih lumayan bagus-bagus. Nah, beginilah kalau misalkan aku belanja di pasar. Jadi harus siap desak-desakan, harus siap kalau hujan becek-becekan. Tapi nggak apa-apa. Yang penting kita mendapatkan harga dan kualitas sayuran. Nah, ini aku beli kerupuk. Kerupuk ini untuk teman makan gitu ya, teman-teman. Ini lumayan kalau di pasar kita beli dengan jumlah segini banyak. Udah digoreng juga, tinggal langsung makan dan harganya lumayan murah. Nah, ini kemudian dari pasar lanjut sayurannya aku masuk-masukkan gitu ya, teman-teman, ke dalam wadah gini biar enggak layu. Kalau kelamaan di luar nanti sayurannya malah jadi rusak. Oh ya, teman-teman, lanjut lagi. Kalau misalkan kita mau ngirit urusan dapur atau uang belanja dapur. Nah, kalau aku sendiri jadi ketika masaknya itu cuma sehari satu kali kalau untuk masak besar. Misalkan pagi hari itu jadwal untuk masak besar. Masak besar di sini misalkan kita punya ayam. Nah, pagi-pagi dimasakin itu ayamnya, lauknya. Nah, nanti kalaupun kita mau makan siang, makan malam, menu tambahannya itu yang ringan-ringan aja. Kayak gitu ya, teman-teman. Nah, itu bisa mengirit. Yang pertama mengirit untuk anggaran biaya dapur, bisa mengirit juga untuk gas. Nah, kemudian tips irit belanja dapur aku juga. Jadi belanjanya itu nggak setiap hari. Karena kita kan berangkat ke pasar dari rumah itu lumayan jauh, sekitar 15 menitan. Gak jauh juga ya, teman-teman, deket. Tapi kalau setiap hari aku ini kan gak bisa motor, jadi kalau kesana tuh harus ngojek atau misalkan harus sama suami juga, jadi membutuhkan waktu supaya lebih hemat. Makanya dalam 1 bulan itu aku bagi 3 kali, jadi 10 hari 1 kali untuk ke pasar. Nah, dengan belanja seperti ini iritnya lumayan banyak, bisa irit tenaga, irit waktu, irit uang juga. Nah, jadi caranya ketika kita belanja banyak kayak gini, jadi kita pulang dari pasar itu food prep gitu ya, teman-teman. Si sayurnya itu kita masukkan ke wadah seperti ini. Jadi wadah-wadahnya yang pertama lapisi dulu sama tisu. Ini tujuannya biar nanti keringet-keringetnya itu langsung ketampung sama tisu. Tisunya ini bisa digonta-ganti. Kalau udah seminggu misalkan di dalam kulkas tisunya basah, bisa diganti ya. Nah, kita masukkan satu persatu, satu jenis gitu. Jadi kalau wortel ya sama wortel, kalau kangkung sama kangkung, jangan disatuin, apalagi sayuran yang daun. Jadi sayuran daun ini jangan disatuin sama sayuran yang keras, nanti bisa cepat membusuk.
Nah, kemudian kalau kita memasukkan ke dalam kulkas itu dalam keadaan begini aja, gak usah dicuci dulu. Kalau dicuci dulu itu harus benar-benar kering. Kalau udah kering, dan itu kalau udah kering malah jadi sayurannya itu agak layu gitu ya teman-teman. Nah, makanya kalau aku sendiri caranya ya dimasukin aja ke kulkas. Kalau kita mau mempergunakan atau mau memasak baru nanti dicuci. Nah, adapun sayuran yang dicampur misalkan karena keterbatasan tempat, itu adalah sayuran yang mau secepatnya kita masak. Itu boleh dicampur selama 1 hari, 2 hari kayak gitu. Kalau untuk perbekalan selama 10 hari misalkan, nah itu harus disimpannya per jenis. Dan harus diingat juga ketika kita belanja banyak kayak gini, cara mengolah sayurannya pun harus kita lihat ya teman-teman. Jadi sayuran mana yang cepat busuk? Misalkan tadi jamur itu berarti cepat busuk. Nah, kita harus mengolahnya terlebih dahulu untuk jamur itu sendiri. Nah, sayuran yang kuat kayak terong, wortel, kemudian timun, nah itu juga kuat, cabe, tomat itu sama-sama kuat, daun sawi juga kuat menurut aku ya, kol juga kuat. Tapi kalau misalkan untuk brokoli biasanya kalau 4 hari itu udah berubah warna ya teman-teman. Jadi brokoli juga harus dimasaknya lebih cepat. Nah, untuk daun-daunan atau sayur-sayuran hijau, kalau misalkan dipakainya itu lumayan lama, 4 hari sampai 5 hari ke depan, nah kita simpannya itu secara utuh ya teman-teman, jangan dipotong-potong. Jangan dipotong-potong, jangan dikupas-kupas juga. Lebih baik utuh aja. Kalau kangkung misalkan cuma dipotong bagian bawahnya aja lalu kita masukkan. Nggak usah dipotong-potong dulu. Tapi kalau misalkan untuk 2 hari, 1 hari itu boleh dipotong-potong dulu, dibersihin dulu, dipisah-pisahin antara daun sama tangkainya. Nah, daun yang utuh atau sayuran yang utuh juga itu bisa bertahan lama di dalam kulkas. Nah, untuk terong, untuk cabe itu enggak aku singkirin ya. Untuk bagian ujungnya itu apa ya namanya, lupa. Nah, itu juga sama bisa lebih awet. Nah, kalau untuk jagung juga sama, ini tuh lama. Di dalam kulkas selama 10 hari itu masih bagus ya, teman-teman. Nah, di sini untuk penyimpanan sayuran enggak semuanya harus ditaruh di dalam kulkas. Jadi ada tempat-tempat yang sayurannya itu harus ditaruh di luar. Contohnya seperti kentang. Kentang itu jangan ditaruh di dalam kulkas, bisa bertunas ya teman-teman. Bawang juga sama, jangan ditaruh di kulkas. Kayak jahe, rimpang-rimpangan kayak gitu taruhnya di luar aja. Nah, jadi itu bakalan lebih awet. Apalagi kalau bawang aku tuh suka dijemur dulu. Nah, untuk penyimpanan dari toge itu sendiri bisa 2 cara. Bisa kita menggunakan air atau menggunakan keringan juga bisa. Nah, sekiranya untuk sayuran yang panjang-panjang kayak oyong ini, mendingan kita potong aja ya teman-teman, karena itu keterbatasan tempat. Tapi kalau ada wadahnya yang panjang sih itu lebih bagus. Nah, kemudian tips belanja hemat aku yang selanjutnya. Jadi kalau misalkan kita udah ngebudgetin biaya untuk resiko dapur, misalkan dalam 1 minggu itu 300.000 ya teman-teman, dalam 10 hari, bukan 1 minggu. Jadi dalam 10 hari aku budgetin 300.000. Nah, 300.000 itu tidak semua aku habiskan. Aku usahain ada sisa gitu, walaupun 30.000, 50.000. Nah, itu nanti bisa kita gunakan untuk menutupi yang masih kurang, mau ikan misalkan. Karena kalau ikan kan kadang-kadang kita beli ikan itu musim-musiman. Kalau musimnya banyak ikan, di tempat aku kan daerah pantai. Jadi kalau musim ikan itu harganya lumayan murah, kita bisa nyetok.
Tapi kadang-kadang kalau lagi mahal mending kita stop dulu, siapa tahu hari berikutnya itu dalam keadaan murah kayak gitu ya. Lebih baik ada ada sisa gitu dari uang untuk belanjanya itu, jadi nggak semua dihabiskan. Nah, gimana kalau misalkan udah habis belanjanya semuanya 300.000 itu karena ikan misalkan lagi murah-murahnya, atau misalkan daging kayak gitu lagi murah. Nah, pastikan semuanya itu cukup itu ya teman-teman. Jadi jangan nanti pas di tengah-tengah budget kita udah habis tapi keperluan itu masih banyak. Jangan seperti itu. Dari awal pun kita harus benar-benar catat dulu dalam 1 minggu ini misalkan kita mau makan apa aja. Nah, menu dari hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu dan seterusnya itu harus kita bayangkan, harus udah ada di otak kita itu ya teman-teman. Jadi dengan seperti itu nggak bakalan ada yang namanya kurang kayak gitu ya teman-teman. Jadi setiap belanja itu pas, dan menurut aku memang kalau belanja ke pasar yang aku beli itu kayak ini aja. Tapi ada manfaatnya kalau kita belanjanya 10 hari sekali kayak gini. Walaupun yang kita beli ya itu aja, sayurannya nggak berubah-ubah kan kalau sayuran. Tapi menunya itu ada jarak, karena dari setiap hari itu kita punya menu yang berbeda-beda gitu. Misalkan hari ini kita masaknya jamur, berarti ketemu sama jamur lagi 10 hari ke depan. Nah, menurut aku itu nggak bakalan membosankan gitu ya teman-teman. Tips hemat selanjutnya, jangan pernah buang-buang sayuran. Jadi sebelum berangkat belanja itu kita lihat dulu sayuran apa yang masih ada, usahakan itu harus benar-benar habis di dalam kulkas. Jadi jangan sampai mubazir, karena kalau misalkan kita udah ngebuang-buang sayuran berarti kita udah enggak, yang namanya hemat itu udah enggak gitu ya teman-teman. Pastikan semua sayurannya habis setiap kali kita mau belanja. Ataupun kalau masih ada, usahakan itu secepatnya kita masak ya, biar sayurannya itu semua termakan, tidak terbuang. Nah, untuk persediaan ikan-ikan lumayan ini udah cukup menurut aku ya teman-teman. Nah, ini ikan-ikannya kalau dari pasar itu bisa langsung kita cuci kayak gini. Untuk ikan sama ayam itu bisa dicuci. Bahkan di dalamnya itu harus kita bersihin, isi perutnya itu harus kita keluarin supaya nggak busuk dan supaya nggak bau. Jadi ditaruhnya juga di freezer. Dan untuk dimasukin ke wadahnya itu usahakan wadahnya yang kecil-kecil. Jadi sekali masak, jangan dimasukin ke dalam satu wadah besar. Nah, tapi kalau untuk daging-dagingan yang merah kayak daging sapi, daging kerbau kayak gitu, jangan dulu dicuci, langsung aja kita masukkan ke dalam kulkas. Nah, tips irit selanjutnya, jangan lupa juga kita kumpulin untuk kembalian. Walaupun kembaliannya misalkan receh. Nah, alhamdulillah dari receh-receh itu bisa kita nabung ya teman-teman. Bisa sehari 2.000 challenge-nya itu. Kadang-kadang kita itu sekali belanja nggak bisa diprediksi juga ya teman-teman. Kadang-kadang lebihnya itu ada banyak. Kalau misalkan kita bisa nabung dalam 10 hari 10.000 atau 20.000 itu udah luar biasa banget. Dan jadikan simpanan itu adalah simpanan rahasia kita. Jangan sampai diambil atau misalkan dikit-dikit langsung kita belanjain, jangan kayak gitu ya teman-teman. Kita harus punya simpanan rahasia sebagai perempuan. Sewaktu-waktu kalau benar-benar terdesak baru kita keluarkan jurus kita. Masya Allah. Semoga tipsnya bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.